Selain mengganggu pengguna jalan, pemasangan poster kampanye dengan cara dipaku di pohon ini juga membuat warga geram. Warga pun memberi cap poster-poster ini dengan tulisan tersangka penusukan pohon. Diunggah di media sosial ini sempat viral dan mendapat dukungan dari netizen. Dalam video ini sejumlah poster dan baliho yang terpasang di pohon disemprot dengan piloks yang bertuliskan tersangka penusukan pohon. Poster caleg di pohon saat momen pemilu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum. Larangan ini tertuang dalam pasal 70 PKPU nomor 15 tahun 2023. Selain pohon, sejumlah lokasi yang dilarang untuk kemudian ditempel alat peraga kampanye, diantaranya tempat ibadah, rumah sakit, institusi pendidikan, serta sarana dan prasarana publik. Sudah siap jurnalis BTV Medi Kantio dan juru kamera Chandra Gian di salah satu sudut di Jakarta yang banyak ternyata terpasang alat peraga kampanye. Selamat sore Medi Kanto, mungkin Mehmet bisa menggambarkan kepada kita semua seperti apa sih kesemrawutan alat peraga kampanye di lokasi Anda sekarang melaporkan? Stephanie dan juga pemirsa, memang kesemrawutan atau setidaknya penempatan alat peraga kampanye baik dari partai politik maupun calon anggota legislatif yang menjadi peserta pemilu mulai meresahkan warga begitu, terutama apabila penempatan dari alat APK tersebut berada di kawasan trotoar maupun tempat-tempat yang dilalui oleh pejalan kaki. Salah satu contoh yang bisa saya sampaikan saat ini, saya berada di salah satu kawasan di Pancoran, Jakarta Selatan, di mana salah satu penempatan dari poster alat peraga kampanye milik salah satu caleg ini ditempel di sebuah pohon di pinggir trotoar. Memang penempatannya tidak atau pemasangannya tidak menggunakan paku begitu seperti yang banyak ditulis sebelumnya, namun pemasangan ini menggunakan staples atau pengait logam kecil sehingga staples ini menahan atau difungsikan sebagai pengait bagi alat peraga kampanye ini untuk terpasang di pohon yang berada di pinggir jalan. Sementara berdasarkan pengamatan kami sendiri, memang sejumlah pemasangan alat peraga kampanye sudah mulai ditertibkan begitu karena beberapa penempatan alat peraga kampanye yang berada di jalan protokol maupun di pinggir dari pintu masuk sejumlah tol di kawasan Jakarta Selatan sudah mulai dibersihkan. Namun tetap saja memang kesannya masih ada beberapa pemasangan atau alat peraga kampanye yang cenderung membahayakan terutama bagi pengendara mobil maupun motor ya jika mereka berada atau berkendara di dekat daripada alat peraga kampanye tersebut. Stephanie. Baik, terima kasih jurnalis Universe Medi Kantio dan juru kamera Chandra Gian atas laporan langsung Anda. Selamat bekerja kembali.